Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Lestari dari jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya sedang berada di kawasan Keraton Ratu Boko. Tepatnya keraton ini adalah bekas peninggalan kebudayaan Mataram kuno, dan keraton ini terletak di atas perbukitan Boko dengan ketinggian air laut yaitu 195,97 meter. Dan keraton ini terletak di antara dua wilayah desa, yaitu Desa Daung dan Desa Sambirejo, yang keduanya merupakan termasuk kawasan dari Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Ya, saya Agus Forensa. Kali ini kita akan menyusuri daripada bangunan-bangunan yang berada di Keraton Ratu Boko. Penasaran bagaimana keseruan daripada penyusuran kita? Langsung aja, cus! Riwayat pendirian dan penggunaan bangunan di situs Ratu Boko dapat diketahui dari isi sejumlah prasasti yang telah ditemukan di situs tersebut. Berdasarkan sumber prasasti daerah ini pada masa lalu bernama Walaing. Prasasti tertua yang ditemukan berangkat tahun 752 Masehi berisi tentang peringatan pendirian Abayagiri Wihara oleh Rakai Panangkaran. Berdasarkan struktur bangunan dan prasasti-prasasti yang ditemukan tersebut, Hussein berpendapat bahwa semula komplek bangunan di Boko ini merupakan sebuah wihara untuk pendeta Buddha yang bernama Abayagiri. Nah, kenapa Ratu Boko laki-laki? Kalau kita kembalikan seperti ini dalam sejarahnya. Nah, dalam sejarah nanti salah satu cara mencari informasi kan bertanya ke masyarakat sekitar. Nah, yang memberi nama awalnya itu orang Belanda. Nah, di tahun 1915. Tahun itu bahasa Indonesia. Nah, dengan penggunaan bahasa Jawa, berarti istilah kata ratu tadi jangan diartikan dalam bahasa Indonesia. Kan gitu. Temuan prasasti lainnya yaitu prasasti Ratu Boko A dan B berangkat tahun 856 Masehi dan C, semua mengandung keterangan tentang pendirian lingga, yaitu Lingga Kertivasa, Lingga Trimbaka, dan Lingga Hara pada tahun 856 Masehi. Situs Ratu Boko difungsikan sebagai keraton oleh seorang penguasa beragama Hindu yang bernama Rakai Walaing Pukumbayoni. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila unsur agama Hindu dan Buddha tampak pada komplek bangunan ini. Bahwasanya memang keraton Ratu Boko ini dibuat oleh Rakai dari kerajaan Mataram kuno begitu. Tapi kan tadi sudah disampaikan maksudnya secara legenda bahwasanya yang menjadi penguasa ini adalah Ratu Boko. Yang bertanya, siapa sih sebenarnya Ratu Boko gitu kan? Apakah ada nama lain dari raja-raja dari Mataram kuno, atau memang Ratu Boko ini jadi mitos juga atau legenda gitu di sekitar masyarakat? Sebenarnya Ratu Boko itu benar-benar pure murni mitos. Itu legenda. Makanya kenapa ada cerita legenda dan cerita sejarah? Ya tadi, kalau dalam versi legendanya penguasaan Ratu Boko, tapi kalau dalam versi sejarahnya adalah Rakai Pikatan dan Rakai Panangkaran sebenarnya. Karena nanti ada dua prasasti yang dijadikan pedoman di sini. Nah, mungkin kenapa muncul cerita legenda? Kenapa muncul cerita legenda? Mungkin gitu. Ini salah satunya. Ini bangunan-bangunan yang ada di era ini, Mataram kuno, itu kan sebagian besar pembangunan itu kan candi dari batu. Nah, batunya ada dua jenis, batu andesit dan batu putih. Batu putih di setiap tempat itu biasanya akan memanjat dari bukit itu. Contohnya di sini dulu. Itu dulu di batu putih. Nah, ini bukit batu putih mereka pahat. Nah, dipahat saja nanti diartikan dalam agama Hindu alam nggak dijaga, keseimbangan nggak ada. Makanya setelah bukitnya dipahat dijadikan sebagai bahan bangunan. Tadi ada kalung, ada benteng, kita ada tangga, itu ada jadi batu putih. Nah, nanti juga dijadikan sebagai fondasi. Tadi Mas bilang batu andesit, ini batu andesit, ini batu andesit, ini batu andesit. Prambanan, Borobudur, candi-candi yang di Jawa kebanyakan menggunakan batu andesit karena lebih kuat. Tapi batu andesit ini tidak sembarangan bisa diambil, karena yang bisa menghasilkan batu andesit dari gunung berapi. Nah, jadi makanya dari sini paling dekat dari gunung berapi adalah Merapi. 30 km dari sini
Di sini ke selatan, ke utara, timur, barat banyak ditemukan candi. Apalagi di sini di atas bukit Candi Ijo lebih tinggi lagi. Kalau teman-teman mau bertanya bagaimana cara membawa, memotong dan bisa membangun, tak potong dulu. Sama, aku dulu juga bertanya itu sampaikan ke para ahli. Tapi para ahli pun sampai sekarang belum ada yang bisa menjelaskan secara pasti ya. Cara pastinya bagaimana ini membawa, memotong dan membangun. Kayak pembangunan tadi 47 meter. Ini cara membangunnya kok di luar nalar logika manusia. Akhirnya salah satu budaya orang Jawa dulu, bila mana ada sebuah kejadian kok diartikan di luar nalar, lebih suka disampaikan dengan hal-hal yang mistis. Gaib, bener nggak? Salah satunya jin. Itulah menjadikan kenapa muncul cerita legenda. Unsur Hindu dapat ditunjukkan melalui yoni, 3 miniatur candi, arca Ganesha dan Durga, serta lempengan emas dan perak bertuliskan mantra agama Hindu. Sedangkan unsur Buddha terlihat dari adanya arca Buddha, reruntuhan stupa dan stupika. Wadon di atas dua lanang. Fungsi sama, bertapa, bersemedi, bermeditasi. Lanang wadon nanti dibedakan raja dan ratu. Raja di atas, ratu di bawah. Karena derajatnya lebih tinggi, makanya tempatnya juga harus lebih tinggi. Ya tadi kita sudah berkeliling menyusuri beberapa lingkungan di Keraton Ratu Boko dan sangat menarik sekali ya karena kita disajikan beberapa tempat-tempat yang memang itu merupakan peninggalan sejarah, peninggalan purbakala yang sampai hari ini masih dirawat dan juga dilestarikan dan kita dapat menyaksikan bagaimana indahnya Keraton Ratu Boko. Ya, penelusuran tadi sangat seru sekali mengenai Keraton Ratu Boko dan kita juga membahas antara mitos maupun sejarah di Keraton Ratu Boko. Mungkin sebelum closing saya ada sedikit pantun. Di kota Dieng cuacanya dingin, Cakep, di Borobudur cuacanya panas. cakep. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.